Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Saudaraku sebangsa setanah air, pertama-tama saya sampaikan salam merdeka, salam damai, salam sejahtera untuk negara Indonesia dan seluruh dunia internasional. Saudaraku sebangsa setanah air, saya sebagai Kiai Pancasila, putra DITI Darul Islam, Tentara Islam, dan kawan-kawan, menyampaikan sebuah nubuah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya di masa lalu. Saudaraku sebangsa setanah air, wahai saudaraku umat Islam dan umat-umat yang lainnya, wahai saudaraku umat Islam yang ada di Indonesia juga dunia internasional, jangan terpaku dengan kata la nabiyya ba'da. Memang benar tidak akan ada lagi nabi itu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah selesai tugas kenabian dan kerasulan oleh beliau. Sama Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan rasul-rasul yang lainnya selesai pada masanya. Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah mengisyaratkan akan lahirnya utusan Allah di akhir zaman, ya masa kita sekarang ini. Memang pengakuan utusan Allah sangat berat, seperti yang dialami Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung oleh kaumnya, disesatkan, digilakan. Nabi Ibrahim sama, disesatkan, digilakan. Nabi Isa juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disesatkan, digilakan, atau dianggap majnun oleh kaumnya karena beliau naik ke langit dalam satu malam. Saudaraku sebangsa setanah air, begitu juga utusan Allah masa kini, Bapak Dr. Anas Haji Sensen Komara BMSA. Beliau memproklamirkan dirinya utusan Allah, khalifah dunia, sama disesatkan, digilakan. Para ulama tidak menyadari, tidak ada di dunia sekarang ini yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Bapak Dr. Anas Sensen Komara BMS salah satu-satunya yang melaksanakan sunnah Nabi
yaitu sholat ke timur atau imam dua kiblat. Juga yang mengaku khalifah dunia, presiden PBB, hanya beliaulah satu-satunya di dunia sekarang ini. Saudaraku sebangsa setanah air dunia internasional, semua utusan Tuhan sehat jasmani, sehat rohani, bukan manusia biasa, tetapi manusia luar biasa karena kehendak Tuhan langit Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya nubuah akan datangnya utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama Islam itu datang dengan asing dan akan kembali dengan asing pula seperti pada mulanya. Maka berbahagialah bagi orang-orang asing. Hadis ini dengan jelas bahwa Islam yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad dan telah mencapai kesempurnaan akan menjadi asing kembali, seperti asingnya agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Dan untuk memperkenalkan kembali Islam yang telah asing itu, Nabi memberikan nubuah, berita masa depan tentang akan adanya utusan Allah yang akan membangkitkan kembali agama Islam, hukum Islam, negara Madinah Islam. Saudaraku sebangsa setanah air, sabda Nabi ini menunjukkan bahwa sejarah umat manusia dan begitu juga sejarah umat Islam akan berputar seperti putaran zaman. Begitu juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berulang seperti berulangnya sunnah Nabi Ibrahim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ciri sunnah itu berulang kembali adalah berulangnya apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sebangsa setanah air, timur dan barat adalah kekuatan superpower yang menguasai, mengatur dan mengendalikan dunia di zaman Nabi. Sekarang telah ada di zaman kita. Begitu juga matinya budi pekerti yang menyebabkan rusaknya akhlak yang merupakan ciri abad jahiliyah. Sekarang ada di zaman kita. Kerusakan akhlak bangsa Arab hanya dapat diperbaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga blok timur dan blok barat hanya dapat ditundukkan oleh utusan Allah. Kerusakan akhlak dan kekuatan blok barat dan blok timur yang ada pada zaman kita pun hanya dapat ditundukkan oleh utusan Allah. Saudaraku sebangsa setanah air, dalam hadis menyampaikan, laulam yabqa minad dahri illa yaumul ba'asyallah rajulan min ahli baiti yamluha
adzala kama muliat jawron. Kalau umur dunia tinggal 1 hari lagi, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan mengutus laki-laki dari kami yang akan memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kelaliman. Hadis riwayat Ahmad, Qurtubi, Abu Dawud dan Tirmizi. Saudaraku sebangsa setanah air, di dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi telah memberitahukan kepada umatnya di akhir zaman, ya zaman kita sekarang ini, bahwa Allah akan mengutus seorang utusannya yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan yang sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Saudaraku sebangsa setanah air, ayat Al-Quran mengisyaratkan akan datangnya utusan Allah. Walikulli ummatin rasulun faida jaa rasuluhum kudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamuna. Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikan keputusan antara mereka dengan adil, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Saudaraku sebangsa setanah air dunia internasional, dalam ayat Al-Quran di atas bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri sebelum Allah mengutus seorang rasul ke ibu kota negeri tersebut. Jelaslah kalimat seorang rasul yang datang ke ibu kota negeri tersebut seperti Nabi Musa datang ke Firaun dalam bentuk wujud fisik yang nyata sebagai manusia yang memberi peringatan, tetapi peringatan itu ditolaknya. Maka ditolaknya, dan karena penolakannya terhadap Rasul Allah, maka negerinya dihancurkan. Saudaraku sebangsa setanah air, di dalam surat Al-Qasas ayat 59 menjelaskan kepada kita, kepada umat manusia, bahwa ciri suatu negeri yang dihancurkan adalah telah datangnya seorang rasul yang memberi peringatan ke negeri tersebut, lalu ditolaknya utusan Allah itu. Kalau ayat ini berakhir pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka setelah zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi negeri yang dihancurkan atau diadab. Kenyataannya banyak negeri yang diajab oleh Allah setelah 1400 tahun lebih meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dan Allah tidak akan menyiksa suatu negeri sebelum diberi peringatan oleh utusan Allah. Ini menunjukkan di dalam setiap umat ada utusan Allah yang selalu memberi peringatan kepada setiap negeri. Saudaraku sebangsa setanah air, inna arsalnaka bil haqqi basyiron wa nadhiron wa inni min ummati ila khalfiha nadhirun. Artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan,
dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Al-Fatir ayat 24. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya negeri Indonesia sekarang sedang mengalami kehancuran dan sedang terpuruk dalam segala hal. Kalau melihat ayat Al-Quran, pernahkah ada orang yang datang ke ibu kota negara Indonesia, Presiden Indonesia, memberikan peringatan bahwa negeri ini akan hancur di masa yang akan datang, dengan menjelaskan sebab-sebab kehancuran dan akibat dari kehancurannya, dan juga memperingatkan bahwa untuk menjaga kehancuran itu hanya dengan menerima Islam, hukum Islam atau negara Islam sebagai jalan selamat satu-satunya. Firman Allah, likulli ummatin rasulun, tiap-tiap umat mempunyai rasul. Dipahami oleh sementara ulama sebagian mengisyaratkan adanya rasul-rasul Allah kepada setiap masyarakat umat manusia sejak dahulu kala. Saudaraku sebangsa setanah air, kata Rasul di sini tidak harus dipahami sebagai Rasul Allah yang oleh sementara para ulama dibatasi jumlahnya sebanyak 313 orang. Bisa saja Rasul yang dimaksud adalah utusan yang mewakili utusan para Rasul-Rasul Allah terdahulu. Mereka tidak harus membawa syariat baru, apalagi kitab suci, tetapi mereka menyampaikan tuntunan-tuntunan dan peringatan-peringatan Allah, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan sanksi sebelum datang dan diketahui perintah dan larangannya oleh yang terancam siksanya. Dengan demikian, penggalan ayat ini sejalan dengan firman Allah, wa ma kunna mu'adibina hatta nab'asa rasulan, dan kami tidak akan mengajar sebelum kami mengutus seorang rasul. Al-Isra ayat 15. Saudaraku sebangsa setanah air, singkatnya dari Rasul yang dulu sampai Rasul yang sekarang sama, disesatkan, digilakan, dicaci, dimaki. Itulah ujian para Rasul Allah. Salah satunya yaitu digilakan. Padahal utusan Allah itu sehat jasmani, sehat rohani. Saudaraku sebangsa setanah air, sekian penyampaian mengenai akan adanya utusan Allah, diakhiri dengan sebuah tulisan oleh Khalifah Dunia Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMS. Kitab kamusmu telah tak memberi warna 1 dan 2 dan 3 manfaat waktu. Jam diputar sesuai makna. Aku mengeluh bangun di pagi hari ngilu. Di sekujur tubuhku
aku menangis tersendu-sendu. Kalimat Inggrismu memang benar, terasa sesak di dada. Apa arti hidupku? Kemana aku harus mengeluh? Filsafat ibu atau ayah. Cinta pada ibu adalah pasrah. Cinta pada ayah adalah susah. Filsafat adalah kemenangan yang nyata. Cinta jauh di mata, dekat di hati. Kadang tak perlu harus memiliki. Sejati harus saling mengasihi. Menghargai, memetik seperti bunga ros yang penuh duri, terpisah, terurai, berjatuhan. Diakhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a alaina. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a alaikuma fil khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.